Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ju pada hari ini dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini Pak Ju akan menyampaikan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada hari ini Pak Ju akan menggunakan buku Bu Pena jilid 6A, yakni tema 1, yang mana pada tema 1 ini terdiri dari 3 subtema, yakni subtema pertama yang berjudul Tumbuhan Sahabatku, di mana pada pendalaman materinya adalah mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara dan pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga Anda semua bisa mengikuti pembelajaran dari Pak Ju pada hari ini. Baik, berbicara mengenai negara-negara yang berada di Asia Tenggara, ingatan kita pasti akan teringat kepada pertama negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, terus ada Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Inilah 10 negara yang berada di Asia Tenggara. Yang pertama akan kita bahas adalah negara kita. Negara kita adalah negara yang besar, yang terdiri dari begitu banyak pulau, sehingga disebut negara kepulauan, yang dikelilingi oleh lautan dan diapit oleh 2 samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga diapit oleh 2 benua. Apa itu? Benua Asia dan benua Australia, dan 2 sabuk pegunungan. Apa itu? Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. 2018 sensus menyatakan lebih kurang 270 juta jiwa penduduk. Lebih dari 300 etnis atau suku yang berada mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Sementara agama terbesar adalah agama Islam, yang disusul dengan Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pemanfaatan datarannya beragam. Ya, dataran rendah bisa untuk lahan pertanian, perkebunan, hutan, merupakan menghasilkan rotan kayu, perairan menghasilkan ikan, sementara pantainya bisa menghasilkan garam, dan banyak barang-barang tambang yang berada di Indonesia seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki negara Malaysia. Malaysia juga merupakan wilayahnya dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya dan di bagian timur ada di Pulau Kalimantan. Menurut sensus tahun 2013, jumlah penduduknya sekitar 30 juta jiwa. Etnis terbesar adalah Melayu, India, dan Tionghoa. Agama terbesar di sana adalah agama Islam. Bahasa Melayu merupakan bahasa nasional mereka, termasuk Inggris, Mandarin, dan India. Begitu juga dengan pemanfaatan lahannya lebih kurang, yaitu ada lahan perkebunan, pertanian, dan hasil kayu, rotan, hasil hutannya, dan perairan juga menghasilkan ikan dan lain sebagainya. Yang ketiga Singapura, dataran rendahnya hanya sedikit, perbukitan di bagian barat. Ada beberapa sungai kecil yang mengalir di Singapura, ya, Sungai Keranji dan Sungai Kalang. Sementara jumlah penduduknya menurut sensus tahun 2013 sekitar 5,5 juta jiwa, yang mana Tionghoa merupakan suku terbesar di sana, Melayu, India, dan bangsa Eropa. Agama terbesar adalah termasuk agama Islam, ya, Katolik, Hindu, dan Buddha. Baik, yang keempat kita masuki negara Thailand. Negara ada perbukitan, selatan Semenanjung Malaka, sebelah selatan pegunungan utara ada dataran, ya, ada sungai di sana, yaitu bernama Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Pada tahun 2016 sensus di sana menyatakan penduduknya sekitar 67 juta jiwa. Etnisnya adalah Thai terbesar, dan Buddha merupakan agama terbesar. Bahasanya adalah bahasa Thai. Yang kelima
negara Filipina. Wilayah juga terdiri dari rangkaian pegunungan. Di sana terdapat sungai, ya, sungainya berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat digunakan untuk pelayaran. Penduduknya sekitar 103 juta jiwa menurut sensus tahun 2016. Etnis terbesar adalah ada Tagalog, Cebana, Bicol, dan lain-lain sebagainya. Agamanya di sana ada Katolik yang merupakan agama terbesar, dan bahasa digunakan sebagai bahasa resmi atau nasional adalah bahasa Tagalog. Yang keenam, Brunei berdampingan dengan Sarawak, Malaysia. Ya, daerahnya ada dataran rendah, ada perbukitan, ada sungai Belait, ya, yang merupakan sungai terpanjang di Brunei. Penduduknya hanya sedikit, sekitar 450.000 jiwa. Itu menurut sensus tahun 2016. Agama terbesar adalah Islam, bahasa resminya Melayu, Inggris, dan Mandarin, ya. Datarannya dataran rendah, lahan pertanian, ya, bisa untuk pertanian jagung dan sebagainya, tembakau dan lain-lain. Yang ketujuh adalah Vietnam bervariasi. Ya, di Vietnam bervariasi, terdiri dari perbukitan, gunung, hutan, dan dataran rendah. Dataran tinggi juga terdapat sungai. Penduduknya sekitar 92 juta jiwa. Itu menurut sensus tahun 2013. Etnisnya bernama suku Kin yang merupakan suku terbesar, dan agamanya Buddha, ya. Bahasanya adalah bahasa Vietnam. Yang ke-8 yakni Laos yang dikelilingi dataran negara Tiongkok, ya, karena dia tidak punya perairan, berada di tengah-tengah kepulauan, di tengah-tengah dataran Tiongkok. Agamanya banyak agama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Prancis, Inggris, dan bahasa Thai. Dan selanjutnya Myanmar, wilayahnya juga dataran rendah dan pegunungan. Pegunungan Arakan, ya, pantainya ada yang berupa batu karang. Berjumlah penduduknya sekitar 55 juta menurut sensus tahun 2013. Etnis Myanmar yakni suku San, Karen, dan lain-lain. Agama terbesar merupakan Buddha, dan bahasanya adalah bahasa Myanmar. Sementara yang 10 adalah Kamboja, bagian besar dataran rendah dan dataran tinggi. Sungainya di sana ada Sungai Mekong, adalah sungai terbesar melewati negara Kamboja. Penduduknya sekitar 15 juta menurut sensus tahun 2013. Etnisnya adalah Khmer yang terbesar, dan agama di sana adalah Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer. Demikian yang dapat Pak Ju sampaikan pada kesempatan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Kuatkan semangatnya dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.